Jadi sebelum kita memulai acara, yang pertama-tama kita dengarkan dulu arahan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan di unit kerja kita. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wassallallahu atas segala puji nikmat sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita hadir bersama-sama dalam rangka berbagi praktik baik. Ya, positif dan salawat dan taslim kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga agak istilah Tidak mengalami tekor kita di kami. Salawat dan taslim kita kirimkan ke junjungan Nabi Allah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua. Jadi hari ini sesuai dengan undangan di grup, alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, di mana salah satu teman saudara kita yang sudah bisa bergabung, yang sudah bisa masuk di komunitas guru penggerak. Jadi hari ini kita ada kegiatan bersama. Di samping dia punya kegiatan, kita juga manfaatkan nanti Bapak Ibu di TNN-nya kita bisa berbagi. Dan tentunya kita selalu berucap syukur karena di antara kita kemarin feedback dulu sedikit, karena kemarin kita beberapa orang mendaftar. Ya, kita ada 10, saya itu termasuk saya. Kesalahan saya kemarin ada satu fatal, yaitu salah mengupload SK mutasi. Yang kemarin itu saya upload, kalau saya tidak salah itu di SK mutasi saya dari ke SMP 4 ke SMP 6 Bukitue. Padahal seharusnya di sini dari SMP 6 itu pelaksana ke yang definitif ke SMP 6 Persik. Saya kira itu kesalahan fatal saya kemarin. Tapi teman-teman yang lain saya sudah anggap bahwa ya alhamdulillah sudah bergabung juga, tetapi ya itulah mungkin keberhasilan yang tertunda. Ya, jadi jangan nantinya Pak Junedi juga sebagai guru baru di sini pernah juga mendaftar, tetapi dia di tahap kedua tidak bisa bergabung di angkatan 11 nantinya ini. Tapi sudah ada pengalaman berbagai nantinya ke depan, alhamdulillah sudah banyak. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan nantinya ini betul-betul bisa berbagi, bisa bertanya, ya,
tentang bagaimana budaya positif, bagaimana dengan pola kinerja kita yang teraplikasi dengan PMM dan kinerja nantinya. Jadi tidak ada lagi alasan Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya sebagai pimpinan di sini kita bisa berkolaborasi ya. Penilaiannya sebenarnya itu sahanya melihat-lihat mengklik itu, tetapi dari awalnya itu semua dari Bapak dan Ibu ya. Jadi terlambat apa dan sebagainya itu berdampak kepada kita semua ya, karena ini otomatis dilihat nasional, bukan lagi hanya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, tetapi ini dilihat langsung ke atasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja dan bersama dengan Kemendagri dengan peningkatan kinerja. Sedikit juga tentang aplikasi kinerja itu melalui TMM. Untungnya kita sebagai guru sedikit masih ada lagi kelebihan dari Bapak Ibu guru itu, karena penilaiannya itu per bulan, prosesnya itu per 6 bulan, tidak sama dengan TU itu harusnya wajibnya itu per bulan. Jadi Bapak Ibu itu masih ada sedikit kelonggaran. Jadi tadi malam saya ke rumah sakit besar saya, di samping perawat menjaga aktif penjagaannya itu tadi malam, dia juga berkomentar tentang SKP-nya belum terasa, mau lagi bulan berikut. Jadi selanjutnya saya akan mencoba untuk berbagi pemahaman, berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif. Jadi dalam kesempatan ini tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak ada maksud untuk mengajari Bapak Ibu, tapi melalui kesempatan kali ini berhubung karena materi terkait budaya positif ini banyak kami dapat di guru penggerak, walaupun sebenarnya di sebelum-sebelumnya itu kita juga sempat berkolaborasi menyelesaikan pelatihan mandirinya di PMM terkait dengan budaya positif ini. Jadi dalam kaitannya dengan penerapan disiplin positif di sekolah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi dalam kesempatan kali ini ada 6 konsep utama yang kita pahami bersama, yang butuh pemahaman bersama, kolaborasi bersama untuk menerapkan. Yang pertama, teori tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga. Hari ini kita coba untuk memperdalam 6 konsep ini. Jadi ini nanti kita kolaborasi untuk membedah satu persatu. Mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama, apa makna kata disiplin? Jadi ini sudah permainan dari, kalau berbahasa Indonesia saya kira sudah permainannya semua ini. Intinya kata disiplin ini telah berkembang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada hal yang kita butuhkan dari sebuah disiplin, yaitu sebuah kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi terkadang kalau orang berbicara yang namanya disiplin, terkadang muncul yang namanya ketidaknyamanan. Kenapa? Karena persepsi disiplin ini terkadang dikategorikan sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman, karena harus melakukan sesuatu hal yang mungkin masih di luar kebiasaan, atau masih juga memungkinkan itu tidak
sesuai dengan keinginan kita. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan sebuah proses pembelajaran. Jadi disiplin positif dalam konteks ini ada dua, disiplin positif untuk kita sebagai seorang guru dan disiplin positif terhadap murid sebagai objek kita dalam pembelajaran. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi karena disiplin ini sudah diikuti dengan kata positif, sehingga di sini disiplin positif digunakan sebagai pendekatan untuk melakukan kontrol diri. Jadi sudah ada sebuah kontrol diri yang harus dibangkitkan dari masing-masing individu. Ya, nanti akan tergambar semua karena ini 6 tema utama itu nanti akan berkaitan satu sama lain. Jadi ketika misalnya kita sudah mampu menyadari diri sendiri, melakukan kontrol terhadap diri sendiri, misalnya saja ketepatan waktu kita memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran, ketika kita sudah menerapkan budaya positif, namanya budaya kebiasaan. Jadi sesuatu yang sudah positif, kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan, ketika kita sudah terbiasa mengontrol waktu pembelajaran yang kita lakukan, maka disitulah sudah kita menerapkan yang namanya budaya positif, terutama budaya disiplin waktu. Itu misalnya UJP salah satu bagian dari disiplin positif. Jadi sudah kita melakukan kontrol diri sendiri, kita yang mengontrol diri sendiri. Selain itu, budaya positif ini juga sebagai media untuk membentuk kepercayaan diri. Jadi ketika murid kita sudah terbiasa melakukan budaya positif, maka pada saat itu mereka akan terus meningkat kepercayaan dirinya. Jadi kepercayaan diri mereka akan meningkat. Di sini ada kata kunci, disiplin positif berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi terkadang selama ini kita sering menerapkan hukuman untuk mendisiplinkan murid. Jadi nanti akan kita refleksi kembali itu, apakah itu sebenarnya sudah sesuai dengan hakikat dari budaya positif atau belum. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang pertama kita kaji dulu teori motivasinya. Jadi seseorang melakukan sebuah perilaku atau melakukan sebuah tindakan itu memiliki 3 motivasi. Ada 3 motivasi yang membuat kita melakukan sesuatu hal. Motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita lalui. Disadari atau tidak, ini sering kita lakukan. Kita melakukan sesuatu hal karena motivasinya ingin menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, ketika kita kemarin diundang untuk mengikuti penampilan individu dua kemarin yang berlalu beberapa hari yang lalu, kemudian ada monet dari BBGP. Mungkin salah satu ada mungkin beberapa orang atau 1-2 orang yang motivasinya mengikuti itu karena menghindari ketidaknyamanan. Maka lihat bisa di kata bukti kepala sekolah atau tidak enak kalau kita diberikan teguran dari kepala sekolah misalnya. Itu motivasi ini yang memunculkan itu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi yang sering kita lakukan untuk bekerja, karena ingin mendapatkan imbalan, termasuk ketika ingin mendapatkan sebuah ujian.
ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menjadi diri sendiri, untuk menjadi orang yang kita inginkan, apa yang kita inginkan sendiri. Nah, ketika kita berbicara dari 3 motivasi perilaku ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana motivasi yang paling tepat dijadikan motivasi untuk menumbuhkan budaya positif? Dari Ibu saja. Jadi untuk motivasi perilaku yang tepat menurut saya yaitu nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih Ibu Wajah Saida. Jadi saya juga sepakat dan sekali kita semua sepakat, yang kita jadikan motivasi untuk menumbuhkan budaya positif adalah motivasi yang ketiga. Dan inilah motivasi yang seharusnya kita tumbuhkan dalam diri murid supaya bisa juga menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi ini motivasi yang harus kita tumbuhkan dalam diri murid kita di sekolah. Kita berupaya mengurangi motivasi yang pertama dan yang kedua. Karena kebanyakan sekarang ini siswa kita, murid kita misalnya melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, karena ingin mendapat nilai yang bagus misalnya. Tapi budaya positif ini membuat pola pikir kita ingin dirubah dari motivasi 1-2 ini beralih menjadi motivasi yang ketiga. Kita menginginkan murid yang termotivasi sendiri, menumbuhkan kesadaran dalam dirinya. Ada yang namanya kesadaran intrinsik. Jadi kesadaran dalam diri murid untuk melakukan hal yang mereka senangi tanpa termotivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, tapi termotivasi untuk menghargai nilai-nilai yang mereka yakini sendiri. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman mungkin kita sudah paham bersama, akan mungkin sudah kita terbiasa melakukan yang namanya proses hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak pernah kita rencanakan yang namanya hukuman. Misalnya ketika kita masuk kelas, di awal pembelajaran kita tidak pernah merencanakan ingin menghukum si A misalnya. Tapi ketika masuk kelas, kita menanyakan ke siswa, anak-anakku sekalian, silakan naikkan semua tugas yang Bapak berikan minggu lalu. Si A tidak mengerjakan. Nah, pada saat itu secara refleks kita memberikan sebuah hukuman. Itu sesuatu hal yang tidak terencana dan biasa tiba-tiba kita lakukan. Murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka juga tidak sadari apa yang akan diterimanya, hukuman yang mereka dapatkan dari perbuatan yang dilakukan. Hukuman ini bersifat satu arah. Jadi dari guru ke siswa, sifatnya satu arah. Guru memberikan hukuman dan murid hanya menerima. Itu sifat sebuah hukuman. Kemudian dari versi konsekuensi. Kalau disiplin dikaji dari konteks konsekuensi, ini sudah menjadi sebuah hal yang terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Ada perjanjian yang dibuat dengan murid, ada kesepakatan yang dibangun bersama murid. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dapat dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi itu diterima apabila melanggar. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman juga. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi pada saat
menerima konsekuensi itu, murid tetap merasa tidak nyaman. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran seperti ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Jadi misalnya begini, di awal pembelajaran kita membuat sebuah kesepakatan. Ketika ada siswa yang terlambat masuk misalnya belajar, masuk di kelas, misalnya terlambat 10 menit, konsekuensinya adalah tinggal tambah waktu juga 10 menit untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi murid ini sudah tahu, oh konsekuensi saya kalau terlambat, konsekuensi yang saya terima ini. Tapi pada saat kita berikan konsekuensi itu, ada juga rasa ketidaknyamanan tetap muncul dalam diri siswa dalam jangka yang pendek pada saat kita berikan konsekuensi itu. Tapi sudah sedikit lebih baik daripada sebuah hukuman. Kemudian ini kita lihat ada beberapa yang saya siapkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu, ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama adalah hukuman atau konsekuensi? Oke, boleh kita berpendapat masing-masing. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, ya hukuman sanksi sama. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Ini ada kata tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pak Junedi minta tolong dibuka kelasnya. Jadi ada 4 hukuman, 3 konsekuensi. Yang mana? Mencatat 100 kali dalam buku. Kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia dalam bentuk hukuman. Tidak, itu yang menggantikan kertas tugas sama yang telah disengaja itu tidak. Ada beberapa di sini yang tidak disengaja menggantikan kertas teman, bersihkan tumpahan air. Kalau yang terakhir ini kenapa masuk konsekuensi? Karena ada kesepakatan antara guru PJOK dengan muridnya yang terlambat mengikuti pembelajaran PJOK. Pemanasan lari keliling lapangan 2 kali sebelum. Karena kalau PJOK kan rata-rata kebanyakan praktek. Tapi karena berhubung lari ini juga merupakan ya bagian dari olahraga, jadi pemanasan, dia pemanasan. Kalau teori dia mengajarkan di dalam kelas. Tidak membawa alat praktik dalam praktik itu masuk konsekuensi atau hukuman? Tergantung apa yang diberikan. Itu kalau ada begini kasusnya juga misalnya diberikan tugas anak-anak bawa alat untuk kegiatan pembatik misalnya pembatik. Ada anak-anak yang tidak bawa alat, kemudian dendanya minus nilai, dalam tanda kutip nilainya jadi ada minusnya. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Itu ide yang saya mau tanyakan. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi?
Ya. Hukuman selesai. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Ada kasusnya Mujube, ketika dia berikan tugas anak-anak bawa alat bahan untuk kegiatan membatik. Ada anak-anak yang tidak bawa alat, maka dia dapat minus poin nilai minusnya. Ada minus untuk nilainya. Hukuman andai kan saya celupkan dirinya di dalam Ya, saya tanya dulu Mujube. Poin ini sudah pernah disepakati atau siswa atau belum? sudah Pak. Berarti itu konsekuensi. Iya. Artinya kalau siswa sudah tahu, Iya. ini yang akan saya terima ketika saya melanggar ini, Iya. itu namanya konsekuensi. Oke. Ada perjanjian sebelumnya Pak? Ya, ada pertanyaan sebelumnya. Oke. Tapi intinya antara konsekuensi dengan hukuman semua membuat murid menjadi tidak nyaman. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dian Bosen tahun 2004. Jadi restitusi ini adalah proses yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan kondisi murid yang dapat memperbaiki kesalahannya mereka sendiri. Jadi siswa yang berinisiatif untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Jadi ada inisiatif sendiri dari siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Itulah restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau tadi hukuman, konsekuensi itu menebus kesalahan. Kalau ini restitusi, kita belajar dari kesalahan. Kita ajarkan murid untuk belajar dari kesalahan yang mereka buat, bukan untuk menebusnya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika misalnya ada murid yang melakukan pelanggaran, maka bisa memperbaiki murid, hubungan antara murid dengan murid atau murid dengan guru, supaya tidak ada terkesan rasa canggung dari diri murid untuk berhadapan dengan gurunya. Yang ketiga, ini tawaran bukan paksaan. Jadi ini menawarkan, bukan sebuah paksaan, bukan sebuah keharusan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini lebih tepatnya ke refleksi diri. Murid melihat ke dalam dirinya sendiri, apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak, bagaimana untuk memperbaikinya dan seterusnya. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti ada setelah ini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi di situ siswa akan mencari kebutuhan dasar yang mana yang mau dipenuhi sehingga melakukan tindakan itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi, restitusi dianggap sebagai cara yang paling baik untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri murid. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi restitusi ini berfokus pada karakter yang ingin ditumbuhkan dalam diri murid. Restitusi fokus pada solusi. Jadi memberikan solusi bagaimana jalan keluar yang akan dilakukan oleh murid berdasarkan keinginannya sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika sudah restitusi dilalui oleh murid, maka dia akan merasa nyaman untuk kembali ke kelompoknya tanpa merasa ada ketidaknyamanan, tanpa merasa ada paksaan dan sebagainya. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi yang sudah positif itu disiplin konsekuensi dan disiplin restitusi. Tapi kalau dibandingkan, tetap disiplin restitusi yang paling baik. Keyakinan kelas. Kira-kira pertanyaan refleksinya hari ini, sudahkah kita membuat keyakinan kelas di pembelajaran masing-masing?
Sudah atau belum? Ada sudah? Yang mana Pak? Yang mana? Tidak mengerti Pak. Oh. Keyakinan kelas? Sudah ada keyakinan kelas, tapi masih sama-sama, masih berasa abu-abu bagaimana penerapan keyakinan kelas ini. Jadi intinya keyakinan kelas ini adalah suatu keharusan yang harus kita buat dan jalankan bersama murid sebelum pembelajaran kita dimulai. Supaya ada sesuatu ikatan antara kita dengan murid. Ketika terjadi sebuah hal yang melanggar dari murid, maka kita hubungkan pelanggaran itu dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan bagaimana langkah restitusi untuk mengembalikan murid itu ke kelompoknya kembali. Di sini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Kalau panel alasannya apa Pak? Pengamanan pengendara. Peraturan berlalu lintas. Jadi intinya kalau kita kembali ke motivasi tadi menggunakan helm, kalau kita untuk keselamatan berarti itu motivasi menghindari ketidaknyamanan. Kalau mematuhi peraturan lalu lintas menghindari hukuman, karena kalau tangkap tilang ya $250.000 katanya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Menghindari penyakit. Jadi intinya dari dua pertanyaan ini, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Jadi kita punya sebuah keyakinan untuk menciptakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Itulah keyakinan. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi beda aturan, beda keyakinan. Kalau sebuah aturan, misalnya di sekolah ada yang namanya tata tertib, itu aturan. Tapi kalau kita peraturan ini kita ubah menjadi sebuah keyakinan, maka itu sudah akan menjadi sesuatu yang bersifat dua arah. Jadi misalnya dari aturan itu disepakati dulu oleh kalangan guru dan kepala sekolah, kemudian disosialisasikan kepada siswa, orang tua, atau pemangku kepentingan lainnya, dan disepakati, itu akan berubah menjadi sebuah keyakinan. Murid juga kita seperti halnya demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu? Misalnya, ketika ada sebuah peraturan tidak boleh terlambat ke sekolah atau datang tepat waktu ke sekolah, itu peraturan. Kalau keyakinannya itu adalah misalnya keyakinan bertanggung jawab atau disiplin. Untuk lebih menggali pemahaman lagi, ini ada beberapa pernyataan yang membandingkan antara peraturan dan keyakinan. Kalau misalnya di perpustakaan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan.
keyakinannya tanggung jawab. Jadi nilai yang diyakini adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai keyakinannya, disiplin waktu dan seterusnya. Nah, ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelas pembelajaran kita, yang pertama libatkan siswa. Kita melibatkan siswa dulu untuk menentukan peraturan apa yang mereka inginkan. Karena biasanya dalam konteks bahasa siswa itu dia keduanya menuju ke peraturan. Nah, setelah semua ada masukan dari siswa, ada sudah tulisan-tulisan dari siswa, ada yang menulis satu, ada yang menulis dua. Jadi ketika kemarin saya membuat keyakinan kelas, berbagi pengalaman, yang pertama saya bagikan dulu kertas ke siswa. Saya bagikan kertas, silakan nak tulis keyakinan atau peraturan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Ada yang menulis tidak terlambat masuk belajar, ada yang menulis mengerjakan tugas tepat waktu, dan lain-lain, macam-macam. Nah, tugas kita ketika semua peraturan-peraturan itu sudah muncul dalam diri siswa, tugas guru adalah meramu peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi ada beberapa poin yang memungkinkan digabung menjadi satu. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian berpakaian dengan rapi. Di situ bisa menjadi sebuah nilai tanggung jawab semuanya. Jadi bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi beberapa poin bisa digabung menjadi satu keyakinan, satu poin keyakinan. Setelah beberapa keyakinan ini, jadi tugas utama kita adalah membuat kata-kata atau kalimat yang sudah ditulis oleh siswa diubah menjadi sebuah keyakinan yang bernilai positif, menggunakan kalimat yang positif juga. Karena biasa kan bahasa siswa itu ya bahasa standar, terkadang juga kalau wajib tidak sesuai dengan apa namanya, kalau kalimatnya yang disusun siswa itu biasa menulis kalimat tidak sesuai dengan kosakata, dan di situ semua terkadang kita harus jeli untuk menjadikan kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang positif. Setelah itu kita lihat kembali poin-poinnya. Ketika misalnya kita sebagai guru merasa masih ada beberapa hal yang perlu dimasukkan lagi, kita boleh tawarkan, tapi jangan kita yang menentukan, kita tawarkan ke siswa. Nah, kira-kira kalau kita tambahkan misalnya tidak mengganggu teman saat belajar bagaimana? Ya Pak, sepakat. Tapi sepakat berarti itu masuk dalam nilai menghormati orang lain misalnya. Ada di perjanjian. Iya. Setelah itu keyakinan kelas ini kita dokumentasikan secara bersama-sama. Kalau bisa ditulis misalnya dalam kertas manila, karton manila, kita tulis, kemudian siswa dan murid dan guru bertanda tangan semua, sehingga keyakinan ini menjadi sesuatu yang sudah disadari oleh siswa. Karena ini berasal dari diri mereka, bukan kita yang menentukan sendiri, dan mereka sudah pahami. Ketika itu bisa kita terapkan, hal positif yang bisa muncul yang pertama, siswa akan lebih memahami peraturannya sendiri, lebih mudah mengingat peraturannya sendiri. Kalau misalnya dalam proses pelajaran ada yang mengganggu temannya, nah juga kira-kira tadi melanggar keyakinan kelas atau tidak, dia pasti akan ingat, oh ya Pak, saya melanggar keyakinan kelas, mana yang dilanggar.
Saya tidak menghargai dan saya mengganggu. Karena peraturan ini sudah berasal dari diri mereka. Bukan kita yang tentukan, tapi mereka yang tentukan terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi itu poin penting dari sebuah keyakinan. Nah, ini tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang biasa mendasari murid kita untuk melakukan perilaku. Yang pertama, ini ranahnya berbahasa Inggris ini. Ini yang pertama, kebutuhan untuk cinta kasih, rasa memiliki. Yang kedua, kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan untuk bertahan hidup. Batal poinnya yang malah kebebasan. Freedom, kebebasan. Kemana-mana terbang. Itu bebas. Bebas. Misalnya, fun, kesenangan. Terkadang kita melihat perilaku murid yang memang mengganggu temannya dalam proses pembelajaran. Nah, ketika misalnya murid seperti itu, terkadang mereka memenuhi kebutuhan kesenangan atau mungkin memenuhi kebutuhan penguasaan, merasa bisa menguasai temannya. Jadi ketika mereka mengganggu, temannya tidak melawan, dia tidak bisa melawan saya. Itu artinya kebutuhan akan penguasaan. Di samping juga memenuhi kebutuhan karena senang memang mengganggu. Itu kebutuhan. Kalau kebutuhannya pakai saya tadi, kebebasan, freedom. Bahaya pakai seks itu buku benar juga. Kalau saya Terkadang kita juga kita melihat murid yang ingin selalu bebas, ingin merasa bebas, lebih lope. tidak masuk belajar karena Dia tidak sangka dulu temannya. ada sesuatu yang dihindari. Tidak suka materinya. Tidak suka mata pelajaran. Ada yang karena tidak suka mata pelajarannya, ada yang karena tidak suka kondisi kelasnya dan sebagainya. Berarti Terkadang juga ada kebutuhan murid ini, kebutuhan akan cinta kasih, yang selalu cari perhatian terhadap gurunya. berarti tiu. Guru namanya. Jadi merasa memiliki kasih sayang yang lebih dari gurunya. Karena saya tidak jam Kemudian penguasaan untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan murid untuk, termasuk kita sebagai guru, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup inilah nanti kebutuhan bertahan hidup inilah bagaimana kita selalu melakukan tindakan-tindakan yang mampu menjadi pribadi yang bertahan di atas banyaknya problem kehidupan, kemudian banyaknya tantangan-tantangan yang apalagi di zaman era globalisasi saat ini, banyak sekali tantangan yang harus dilalui. Ada beberapa pernyataan, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan kesenangan. Jadi sudah membatasi kebutuhan akan kesenangan dari diri murid. Ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti ini kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan, kebebasan, penguasaan, kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan,
sebel gambarku tidak Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. itu kayak tidak nyaman, ada rasa tidak nyaman Aku kapan belasan memiliki dan ini Ya, Kapan cinta kasih rasa sayang. kesenangan. Jadi rasa tidak nyaman itu bagian dari kedua namanya kesenangan. Jadi inilah konteks yang biasa keadaan yang dialami murid. Jadi terkadang kalimat-kalimat seperti ini pernah kita alami. Dan disinilah nanti kita akan lebih banyak merefleksikan bagaimana yang sudah kita lakukan, perubahan apa yang akan kita rencanakan, dan langkah apa yang akan kita lakukan depannya untuk menangkap disiplin positif. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika kita sudah berbicara dengan kebutuhan, maka ketika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi dengan hal yang positif, maka bisa melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah ditetapkan. Misalnya dalam minggu lalu, kegiatan penilaian akhir semester, penilaian ujian kenaikan kelas, ketika siswa tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan untuk mengerjakan ujian dengan jujur, maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif seperti misalnya gunakan 2 HP untuk satu browsing jawaban, nyontek dan sebagainya. Maka inilah nilai-nilai kebajikan sudah dilanggar, terutama nilai kebajikan kejujuran. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan coba untuk memenuhi kebutuhannya, akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, bermain atau bahkan menyakiti secara fisik. Jadi misalnya ketika kita melihat seorang siswa yang tidak bagus prestasinya di bidang akademik, maka dia memenuhi kebutuhan penguasaannya, tidak bisa menguasai materi dengan baik pelajaran. Dia melampiaskan pemenuhan kebutuhan penguasaannya terhadap temannya sendiri. Misalnya di pembelajaran olahraga, dia mencoba mengatur temannya. Dia yang menguasai temannya semua, mengatur sekelasnya. Bahkan kalau ada yang tidak nurut, mungkin diberikan mereka bertindak semaunya, berikan dukungan fisik atau kata-kata kasar dalam bentuk verbal. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Disinilah ketika kita menemukan hal itu, kita menerapkan yang namanya restitusi. Kemudian materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Kalau kita lihat 5 posisi ini, kita biasa berada dalam posisi yang mana? Yang pertama sebagai penghukum. Tidak sering-sering juga Pak. Ya, pernah tapi tidak sering-sering juga. Untuk jadi refleksi. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pernah juga kita berada dalam posisi ini? Pernah ya? Sebagai teman. Ini sering. Kita sering berposisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau sering.
Kemudian sebagai manajer, apakah kita pernah berada dalam posisi sebagai manajer? Pernah. Pernah? Sering. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, yang mana posisi yang paling baik dilakukan oleh guru? Ada 3. Memantau teman manajer. Menurut Pak Haji Burhanuddin. Kalau menurut Bu Iri, aman. 2 saya Pak. Kalau Bu Jupe, 2 monitor pemantau teman-teman. 3 itu. Monitor pemantau teman. Itu ya monitor. Oh, monitor atau pemantau dan teman. Jadi 2. Kalau Bu Iri 4. Kecuali membuat rasa bersalah. Pembuli, pembuli. Kalau pertanyaannya saya ubah, di antara 5 mana yang paling terbaik? Posisi sebagai teman. Kalau penyelesaian sebagai manajer, Teman saya. oke, coba kita lihat dari jawaban kita, kira-kira apakah kita mau merubah pola pikir kita atau seperti apa? Video. Tadi je. Mantap asisten. Astagfirullah, hilang kamu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Ini Bu, wali kelas atau BK? saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Atau guru seni? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Dasar si kamu. Sudah berapa kali terlambat? Mana? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Dari kesempatan Naren untuk menjelaskan maksudnya. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ini dia yang kategori penghukum ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dampaknya tadi masalah bersalah.
Beda lagi caranya menghadapi. Ya. Satu kasus dihadapi lagi posisi. Naren, Daripada main nanti di sana. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ani nih. Kamu terlambat Ibu, lagi. nih, Nanti Ibu Wiri nih, ibu Ibu Wiri. kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kamu sekolah. Kelas. Maaf ya Bu. Cuma bisa menyalurkan rasa kasih sayang. Ada tuh yang ngomong tadi. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Ya sayang. Habis. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini buku aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, HP khusus setelah baca mau ya aku di iklan. Apa itu? Bukan apa kan? Jalan. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetor anak saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetor di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Olia. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, bagi studi 21, itu tadi bayaran 5 posisi kontrol dulu. Mohon izin, saya ingin dulu minta waktunya sedikit mendengarkan suaranya Ibu Lili untuk berbicara sedikit terkait dengan proses kontrol guru. Yang pertama, posisi yang mana yang sudah sering dilakukan. Kemudian setelah melihat saya yang video tadi, bagaimana perasaan Ibu, kemudian kedepannya posisi mana yang akan diperbuat. Dipersilakan. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan
sudah diberi kesempatan untuk sedikit berbagi juga di sini. Bisa diputar ulang kelima posisi kontrol tadi Pak. Yang sering saya lakukan tadi setelah melihat slide video, saya sering melakukan yang nomor 2. Cuma saya lupa tadi apa itu yang poin kedua. Buat rasa bersalah. Iya. Poin kedua, membuat orang merasa bersalah. Sepertinya ini Pak yang sering saya lakukan terhadap peserta didik. Tetapi setelah melihat tayangan video klip singkat tadi, ternyata yang paling ideal untuk kita lakukan kepada peserta didik adalah yang kelima, manajer. Awal pengetahuan awal saya tadi ketika di saudari pilihan, manajer itu di dalam benak saya itu posisi antara atasan dengan bawahan. Itu yang ada di benak saya. Makanya saya beralih ke mungkin teman. Begitu Pak. Jadi insya Allah dengan tayangan video ini mindset saya tentang 5 posisi kontrol guru yang bagus atau yang akan diterapkan kepada peserta didik, kita bisa mulai mencoba posisi manajer. Demikian Pak Tommy, sekian dan terima kasih. Luar biasa dari teman kita yang mulia. Aplaus dulu untuk teman kita. Mungkin ada satu lagi yang ingin menyampaikan terkait 5 posisi kontrol guru ini. Oh, ini Bu Andi. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tayangan video tadi, dari yang pertama sampai dengan yang kelima, saya berada di urutan kedua bukan ketiga. Artinya begini, saya melihat situasi kondisi. Kalau misalnya saya sudah masuk di kelas ya, mohon maaf ilustrasi sedikit, sudah beberapa menit di dalam kelas, terus terlambatnya hampir jam pelajaran selesai, pasti saya kasih berdiri di dalam kelas. Saya tidak langsung memberikan dulu saya pending dulu apa yang saya jelaskan, terus saya langsung tanya kenapa terlambat, dari mana. Ya, saya dengar alasannya mereka. Kalau misalnya alasannya masuk akal, ya terkadang saya tidak memberikan sanksi. Kalau alasannya tidak masuk akal, saya kadang melakukan cubit mesra. Itu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa berbagi dari Bu Andi Sulela. Aplaus untuk teman kita. Jadi intinya kita semua sudah mengalami hal yang sama. Sebelum kita pahami yang namanya 5 posisi kontrol guru, kita lebih banyak terlibat di membuat merasa bersalah dan teman, bahkan sesekali sebagai penghukum. Nah, setelah kita sudah memahami hari ini bagaimana 5 posisi kontrol yang sebaiknya, maka di sini tantangan kita untuk merubah pola yang selama kita sudah lakukan, beralih menjadi minimal pemantau atau paling baiknya sebagai posisi sebagai manajer. Nah, ketika sudah dalam posisi manajer, disitulah guru sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini salah satu materi yang utama dalam hari ini, bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi perilaku siswa yang melanggar keyakinan atau melanggar aturan. Segitiga restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat berdasarkan pendapat dari Jack Bosen tahun 2004. Kemudian dari segitiga restitusi ini, namanya segitiga berarti ada 3 sisi. Nah, 3 sisi inilah yang harus diterapkan dalam keyakinan, dalam melakukan segitiga restitusi. Proses ini secara berurutan dilalui sehingga nanti yang diinginkan adalah ada yang namanya motivasi intrinsik, ada kesadaran yang muncul dari diri murid itu sendiri. Jadi bukan kita yang membuat atau menentukan apa yang mereka lakukan, tapi mereka yang menentukan sendiri apa yang mereka sudah perbuat, apa yang keyakinan mana yang sudah mereka langgar, dan apa yang dia ingin dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu ciri-ciri dari segitiga restitusi. Intinya kita sebagai guru hanya menuntun siswa untuk menemukan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ini adalah lagi satu. Bagaimana segitiga restitusi? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal
ideal bagi kami. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Dari Studio 8 Indosiar ditayangkan tadi tentang proses segitiga restitusi. Pertanyaannya sekarang, apakah selama ini kita sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini? Ada yang belum? Ada yang merasa pernah? Pertanyaannya saya ulang sekali lagi, apakah kira-kira segitiga restitusi ini pernah kita terapkan atau tidak? Mungkin pernah, tapi kita tidak tahu bahwa itu apa namanya segitiga. Iya. Pernah itu cuma kita tidak tahu bahwa Tidak menyadari bahwa ternyata ada. Jadi betul Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah pernah melakukan yang namanya segitiga restitusi ini, tapi secara tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bentuk penerapan segitiga restitusi, karena selama ini kita tidak pernah pahami bagaimana segitiga restitusi itu diterapkan dengan berposisi sebagai manajer. Ya, baru hari ini tahu, oh ternyata ada istilah segitiga restitusi dan itu pernah dilakukan tanpa kita sadari bahwa itulah yang namanya segitiga restitusi. Intinya, satu hal yang kata positif tadi yang saya tangkap dari video tersebut, bahwa segitiga restitusi ini tidak selamanya 3 langkah itu bisa dilakukan atau diterapkan, tapi bisa saja hanya 1 atau 2 langkah, atau mungkin langsung ke langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Itu tergantung dari bagaimana kasus yang kita hadapi. Intinya, segitiga restitusi ini kita menuntun murid untuk menemukan kesadaran dalam dirinya sendiri. Mereka yang berinisiatif sendiri untuk mau merubah perilakunya. Jadi kita hanya menuntun dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan motivasi yang intrinsik dari dalam diri siswa. Itu inti dari penerapan segitiga restitusi. Kemudian ini saya pernah demonstrasi melaksanakan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas dan kalau sebenarnya kalian juga teman-teman kalian ini yang
video demonstrasi saya melakukan sertifikat restitusi karena ini kira-kira adalah apa yang adanya alami sehingga tidak menggunakan tugasnya. Ya, tidak apa-apa. Jadi pada hari ini ada juga sudah dilakukan ya, sudah masuk kelas dari awal, kita senang sekali. Kira-kira ini menghadapi tugas kira-kira dari tugas mana yang jadi ini penting ya nah sesuai dengan kita apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, kira-kira dengan memperbaikinya mungkin bisa seperti apa hari ini sebenarnya. Bagus sekali. Jadi ini haruslah ada beberapa silakan. Jadi itu tadi salah satu contoh demonstrasi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dengan salah satu murid dengan pelanggaran tidak mengerjakan tugas atau PR berhubung dengan nilai kebijakan atau keyakinan kelas bertanggung jawab. Jadi dalam prinsipnya apa yang kami lakukan ini intinya kami mengharapkan murid yang menyadari sendiri kesalahan apa yang mereka lakukan, murid yang memiliki ide sendiri apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu, dan murid juga yang memiliki kesadaran sendiri untuk mau menjadi seperti apa ke depannya. Intinya semua ide, gagasan dan kesadaran berasal dari murid itu sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntun. Jadi itu tadi 6 materi yang berhubungan dengan budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk di sesi diskusi karena waktu terbatas. Mungkin 1-2 orang diminta kesediaannya untuk menyampaikan saran, pendapat ataupun pertanyaan yang memungkinkan untuk didiskusikan terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Dipersilakan Bapak Ibu. Dari pertama dari Bu Andi Nurliana, dipersilakan. Terima kasih Pak. Yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa ya? Selama ini kemarin kita sudah diadakan apa istilahnya itu kalau kepala sekolah memasuki kelas Observasi. ya, Observasi kelas. Ini kan baru semester ini saya dengar itu ada namanya apa tadi? Segitiga. Kesepakatan keyakinan kelas. Selama ini kalau saya mengajar, kalau saya membuat keyakinan kelas, saya yang menentukan. Nah, kita kesepakatan ya. Nah, kita sepakat dulu ya. Kalau nanti setelah istirahat jangan ada yang terlambat. Yang terlambat diberikan hukuman. Terus itu yang pertama. Kedua, bagi yang tidak melaksanakan tugasnya, saya kurangi nilainya. Saya tidak memukul, tapi saya kurangi nilainya. Sepakat, anak-anak pasti sepakat. Jadi di sini Pak, saya sebagai guru selama ini, saya lebih dominan kepada anak-anak. Saya lebih
cenderung, karena kenapa begini maksud saya, kalau ditunggu anak-anak mengungkapkan apa yang saya inginkan kayaknya lama banget ditunggu, pasti waktunya habis. Jadi saya kadang berinisiatif sendiri langsung melakukan itu tadi. Seperti itu Pak. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berbagi informasi dari Bu Andi hari ini. Jadi satu pengalaman yang berharga kita dengarkan bersama bahwa selama ini dalam upaya penerapan adanya keyakinan kelas, Bu Andi itu yang saya tangkap yang pertama lebih dominan dalam menentukan aturan yang disepakati di kelas itu. Kedua, ada sebuah hambatan yang beliau temui ketika ingin membuat sebuah kesepakatan dengan siswa. Terkadang siswa tidak aktif, tapi bersifat pasif, sehingga membuang waktu yang terlalu banyak untuk membuat sebuah kesepakatan kelas misalnya. Jadi dalam kesempatan kali ini izinkan saya menanggapi sedikit. Yang pertama terkait dengan siswa yang lebih bersifat pasif. Disinilah tantangan yang kita hadapi bersama. Bahkan saya juga sering menghadapi hal seperti ini. Ketika kita misalnya dalam proses pembelajaran memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, luar biasa hal-hal yang kita lakukan, tapi itu ternyata siswa juga masih terkadang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, disinilah tantangan kita bagaimana membangun sebuah motivasi belajar siswa, memberikan banyak stimulus, memberikan banyak rangsangan, memberikan banyak semangat, motivasi supaya siswa lebih aktif untuk dalam proses belajar. Ketika saya kemarin membuat sebuah keyakinan kelas di pembelajaran saya juga menghadapi beberapa murid yang seperti itu tidak merasa tertarik untuk menulis sebuah aturan atau keyakinan yang mereka inginkan, sehingga siswa ini saya dampingi, saya berikan pendampingan. Jadi saya kelompokkan dua siswa menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil ini berisi siswa yang sudah mulai banyak aktif dalam proses pembelajaran, sementara kelompok besar ini adalah kelompok siswa yang masih bersifat pasif. Nah, polanya ketika menghadapi kelompok kecil yang bersifat aktif itu hanya memberikan sedikit bimbingan saja, sedikit arahan saja. Kita lebih baik bimbingan kepada siswa yang kurang aktif sampai mereka mau mengeluarkan pendapatnya, sampai mau menuangkan idenya dalam bentuk tulisan di kertas yang sudah dibagikan. Bahkan saya berikan kesempatan kalau memang terkendala dari segi bahasa, silakan tulis apa yang mereka semampunya. Silakan mereka tuliskan apa yang mereka pikirkan menurut caranya sendiri. Saya juga tidak membatasi dari segi bahasanya. Silakan Anda tuangkan idenya, tuangkan gagasannya sesuai dengan gaya Anda sendiri, dengan kemampuan sendiri. Dan cara itu sedikit banyaknya banyak merubah siswa, sehingga siswa sudah mulai. Dan setelah siswa sudah mulai, kemudian kita tinggal konsisten melakukan itu untuk proses pembiasaan. Ketika siswa sudah terbiasa, sudah masuk yang namanya budaya positif, maka kendala-kendala seperti itu sedikit demi sedikit bisa kita atasi di kelas. Tinggal bagaimana konsistensi kita sebagai seorang guru, tidak kenal lelah,
tidak kenal kata menyerah itu terus menuntun murid-murid kita. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, seperti yang saya lakukan sebelumnya, yang saya lakukan dan saya katakan sebelumnya bahwa keyakinan kelas ini diterapkan harus melibatkan siswa secara aktif di kelas. Biarkan mereka yang mengungkapkan, harus biarkan mereka yang mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Tinggal kita nanti meramu kalimat-kalimat mereka menjadi kalimat yang positif dan berubahnya menjadi sebuah keyakinan. Setelah itu kita pajang sehingga siswa bisa melihat sewaktu-waktu dan selalu tersimpan di memorinya bahwa inilah keyakinan-keyakinan kelas, poin-poin yang harus saya jalankan di pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada mau berbagi pengalaman atau berbagi informasi ataupun pertanyaan dari Bu Iriani dulu. Oke. Terima kasih. Selama ini kalau saya mengajar pada saat awal pembelajaran Pak, masalah itu restitusi sisa masuk kontrak belajar. Pada saat saya masih mengajar sama siswa, saya sudah melakukan kontrak, ada perjanjian bahwa misalnya pertama ibu tidak boleh ibu duluan masuk di kelas daripada kita. Itu. Dan memang alhamdulillah Pak, kalau saya masuk di kelas, saya sementara berjalan, itu siswa di luar akan berlari masuk. Itu pertama. Kedua, jika ada tugas yang tidak dikerjakan, ada risiko yang disiplin yang kepala waktu mengerjakan tugas, ada poin tertentu yang terlambat, disiplinnya begini. Dan itu pada saat awal Pak. Nah, dalam proses pembelajaran saya sekedar mengingatkan saja dan tidak ada pengulangan kontrak kembali. Itu yang saya lakukan Pak. Apakah harus diulang-ulang itu kontrak? Saya cuma ingat kita pernah kontrak belajar awal pembelajaran. Oh iya Bu, kalau kira semuanya mantap, iya Bu. Terus itu saya sudah ingat kembali mengajar seperti biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Iriani berbagi informasi dan pengalaman hari ini terkait dengan kontrak belajar yang beliau buat sebelum pembelajaran dimulai. Pertanyaan saya dulu, apakah kontrak belajar ini melibatkan murid pada saat penyusunan kontrak ini? Yang ada melibatkan juga. Terus terang saya hampir sama dengan Ibu Andi Nurila. Jadi saya membuat peraturan Pak, bukan siswa yang buat, tapi pada saat awal. Maksud saya saat misalnya nanti Pak ada pembelajaran awal itu kan siswa pertama kali bertemu sama saya Pak. Nah, pada saat disitulah saya melakukan kontrak belajar. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi intinya yang pertama bisa saya tangkap bahwa kontrak belajar ini sudah siapkan, tinggal menyampaikan ke siswa bahwa ini kontrak belajar yang mengikat kita selama proses pembelajaran ke depannya. Jadi itu suatu sudah menjadi suatu tindakan yang sebagai langkah untuk mendisiplinkan murid. Kemudian tadi berdasarkan itu pertanyaannya, apakah kontrak ini akan terus kita ingatkan dalam setiap proses belajar mengajar? Kalau jawaban saya tidak. Jadi ketika kita sudah membuat kontrak belajar, mudah-mudahan kedepannya nanti kontrak belajar ini akan ditransformasikan oleh ibu menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, kalau sudah menjadi keyakinan kelas, maka murid itu akan lebih mudah mengingat itu. Poin-poin di situ akan lebih mudah diingat. Kemudian yang kedua, murid juga akan menyadari setiap konsekuensi yang diterima dari melanggar poin-poin itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti kontrak belajar ini bertransformasi menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah itu terjadi, ini tidak menjadi satu keharusan setiap proses pembelajaran, setiap tatap muka kita singgung terus itu. Tapi ketika kita menemukan sebuah perilaku negatif siswa,
yang sudah melanggar dari keyakinan yang sudah kita buat, pada saat itulah kita menyinggung tentang keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar dan sudah bisa masuk ke tahap restitusi. Ya, kalau misalnya pelanggarannya ringan, tindakannya juga bisa langsung ke restitusi, artinya tidak melalui 3 tahapan itu, bisa langsung kita selesaikan keyakinan mana yang sudah dilanggar, kira-kira apa konsekuensi yang diterima dari pelanggaran yang Anda lakukan, apa yang Anda dilakukan untuk memperbaikinya ke depannya. Jadi hal seperti itu yang kita coba bangun supaya menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri, siswa sendiri yang bermotivasi untuk memperbaiki kesalahan, bukan kita yang memberikan petunjuk, oh ini loh kesalahan, kamu harus begini. Tapi kita balik, kesalahan mana yang sudah kamu buat, apa yang mau lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Itulah pola restitusi. Tadi dari Ibu Wiri, terima kasih untuk kedua kalinya juga diberi kesempatan. Saya sedikit menanggapi apa yang telah dikemukakan oleh Ibu Andi. Kalau saya menghadapi situasi seperti itu, siswa sudah mulai kelihatan pasif, saya break sejenak Pak. Saya melakukan ice breaking. Saya membangun suasana, entah lewat permainan, tebak kata, tebak gambar, banyak tidak. Atau yang sering saya lakukan, saya ambil botol, kalau ada gelas di salah satu meja mereka, saya ajak semua berdiri. Kalau saya naikkan ke atas, kalian berdiri. Kalau saya miring begini, kalian ikut ke kiri. Atau kan banyak sekali jenisnya. Nah, setelah itu saya lakukan, memang harus dikorbankan waktu, tapi kan tidak lama, sekian menit. Anak-anak kembali bergairah Pak. Jadi kalau memang suasana sudah kembali bergairah, pelan-pelan kita kembali ke suasana pembelajaran tadi, di mana mereka kelihatan pasif. Jelas ada perubahannya Pak, karena saya sering melakukannya, malah sering saya bawa ke TikTok. Mohon maaf, saya sering bawakan ke TikTok juga. Ya mungkin itu salah satunya Bu Andi. Kalau kita menemukan suasana yang pasif, untuk menemukan kembali suasana belajar yang komunikasi dua arah yang terjalin. Saya kira itu Pak salah satunya. Mungkin masih banyak solusi yang lain. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu. Jadi betul sekali disampaikan Bu Wiri bahwa dalam proses pembelajaran kita juga membutuhkan yang namanya ice breaking. Ini untuk membantu kita yang pertama meningkatkan motivasi kembali belajar siswa, kemudian membuat kejenuhan dari diri siswa. Dan terkadang siswa kita merasa jenuh, apalagi kalau sudah jam-jam siang, ada perasaan ngantuk, capek, dan sebagainya. Ice breaking ini dibutuhkan untuk membangun pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Tapi ice breaking tidak juga harus dilakukan dalam konteks terlalu sering. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan pembelajaran yang kita hadapi di kelas. Tapi 1 kali 2 kali ice breaking dalam satu proses pembelajaran, saya kira itu juga sangat membantu siswa untuk kembali fokus dan kembali bersemangat mengikuti pelajaran. Segera ada perwakilan satu orang teman refleksikan kira-kira pembelajaran apa yang sudah didapat hari ini, kemudian perasaannya seperti apa, dan rencana ke depannya mau seperti apa terkait dengan budaya positif. Mohon kesediaan teman satu orang untuk menyampaikan refleksinya tentang perasaannya hari ini, apa yang sudah didapatkan hari ini, apa yang membekas dalam pikiran kita, kemudian apa rencana yang akan kita ingin lakukan ke depannya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita tadi mendengarkan pemaparan dari Bapak Tommy sebagai guru penggerak angkatan 10, tentunya banyak sekali pembelajaran dan pengalaman
kriteria pada hari ini, terutama bagaimana cara membuat keyakinan kelas supervisual dan bagaimana cara menerapkan tadi segitiga restitusi. Dan kalau kita mau lihat seperti ternyata kita sebagai guru di sini sudah banyak semua pengalaman, cuman sekarang kita tahu oh ini masuknya segitiga restitusi. Dan sebenarnya kita sudah punya pengalaman masing-masing Bapak Ibu guru. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Ibu juga mau menambahkan. Refleksi tentang materi Bapak Tommy Jatisa tentang berbagai pemahaman dan praktik baik budaya positif, banyak hal yang diutarakan, banyak pengalaman yang didapatkan setelah kami melihat pemaparan beliau, sehingga kita sebagai guru bahwasanya yang dimaksud dengan hukuman seperti ini, yang dimaksud dengan konsekuensi seperti ini, itu yang saya dapatkan selama pemaparan tadi. Terima kasih. Luar biasa semua dan refleksi dari teman-teman. Ternyata hari ini sangat bermanfaat dalam sesi berbagi ini. Banyak pemahaman baru yang kita dapat, banyak hal baru yang kita dapat, kita sharing bersama. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi bersama untuk terus menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di bagian terakhir ini ingin saya menyampaikan sebuah rangkuman bahwa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tentunya disadari tidak semudah mewujudkan telapak tangan. Tidak juga bisa diwujudkan hanya dengan kata-kata atau teori semata. Tidak pula dapat diwujudkan melalui proses yang instan. Budaya positif hanya bisa diwujudkan melalui pembiasaan yang kontinu dan konsisten yang harusnya diawali oleh adanya kemauan oleh kita sendiri sebagai guru untuk melakukan perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri. Jadi mari kita melakukan perubahan dari diri kita sendiri untuk murid dan murid. Selain itu, proses pengembangan budaya positif ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah, sehingga dibutuhkan proses kolaborasi yang terus kuat dan konsisten di sekolah kita. Demikian sesi berbagi pemahaman dan berbagi praktik baik saya untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah mengikuti kegiatan ini, dan mohon maaf apabila sekiranya dalam kegiatan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kesalahan yang saya lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Segala sesuatu yang baik mari kita bawa pulang, sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan di tempat ini. Ayo kita terus berkolaborasi wujudkan budaya positif di sekolah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.